Halo teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang dampak AI terhadap ekonomi masa depan. Kamu tahu, AI itu bukan cuma sekedar teknologi, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Jadi, apa aja yang perlu kamu tahu tentang AI dan ekonomi? Aku bakal jelasin semuanya di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan informasi terbaru tentang teknologi dan ekonomi. Kamu juga bisa komentar di bawah untuk bertanya atau berbagi pendapat tentang topik ini. Aku bakal mulai dengan membahas tentang transisi teknologi AI. Kamu tahu, AI atau kecerdasan buatan itu bukanlah konsep baru, tapi perkembangannya yang sangat cepat membuat kita harus memahami bagaimana ia bisa berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, kita melihat bagaimana AI mulai mengambil alih berbagai sektor industri, dari manufaktur hingga layanan pelanggan. Kamu bisa coba bayangkan, bagaimana sebuah pabrik yang dulunya dioperasikan oleh manusia, kini bisa dijalankan oleh robot dan mesin yang dilengkapi dengan teknologi AI. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas produk. Namun, perubahan ini juga membawa dampak pada pekerjaan manusia, karena beberapa pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia, kini bisa dilakukan oleh mesin. Aku juga ingin membahas tentang bagaimana AI mempengaruhi sektor layanan. Kamu pasti pernah mengalami ketika kamu menghubungi sebuah perusahaan dan dijawab oleh sebuah sistem otomatis. Ini adalah contoh bagaimana AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Tapi, kamu juga mungkin pernah mengalami ketika kamu ingin berbicara dengan manusia, tapi malah diarahkan ke sistem otomatis yang tidak bisa menjawab pertanyaanmu dengan baik. Transisi teknologi AI ini juga membawa perubahan pada cara kita berinteraksi dengan teknologi. Kamu bisa coba bayangkan bagaimana sebuah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant bisa membantu kamu melakukan berbagai tugas, dari mencari informasi hingga mengontrol perangkat elektronik di rumahmu. Ini membuat kita lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan teknologi, tapi juga membuat kita lebih bergantung pada teknologi. Kamu juga perlu tahu bahwa transisi teknologi AI ini tidak hanya terjadi di sektor industri, tapi juga di sektor pendidikan. Aku bakal kasih tahu kamu bagaimana AI digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan membantu guru dalam mengajar dan memberikan umpan balik kepada siswa. Tapi, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana AI bisa mempengaruhi cara kita belajar dan berpikir. Karena AI bisa memberikan jawaban yang benar, tapi tidak selalu memberikan penjelasan yang baik. Jadi, aku ingin kamu memahami bahwa transisi teknologi AI ini bukan hanya tentang perubahan teknologi, tapi juga tentang perubahan cara kita hidup dan bekerja. Kamu perlu memahami bagaimana AI bisa mempengaruhi pekerjaanmu, pendidikanmu, dan interaksimu dengan teknologi. Aku bakal lanjutkan membahas tentang dampak AI terhadap ekonomi masa depan. Tapi, aku ingin kamu memiliki pemahaman yang baik tentang transisi teknologi AI ini terlebih dahulu. Setelah kita membahas tentang transisi teknologi AI, sekarang mari kita lanjut ke evolusi kecepatan AI dari tahun 2019 hingga 2026. Nah, tadi kita sudah paham tentang perubahan dramatis yang dibawa oleh AI. Sekarang, kita akan melihat bagaimana kecepatan AI berkembang dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Evolusi kecepatan AI dari tahun 2019 hingga 2026 sangatlah signifikan. Pada tahun 2019, kita mulai melihat AI digunakan dalam berbagai industri, seperti manufaktur, layanan pelanggan, dan pendidikan. Namun, pada saat itu, kecepatan AI masih relatif lambat dan terbatas. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat kemajuan yang sangat pesat dalam kecepatan AI. Pada tahun 2020, kita melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang Natural Language Processing atau NLP dan Computer Vision.
AI mulai dapat memahami dan menginterpretasikan bahasa manusia dengan lebih baik, serta dapat mengenali dan mengklasifikasikan gambar dengan akurasi yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti asisten virtual, chatbot, dan sistem pengenalan wajah. Pada tahun 2021, kita melihat kemajuan yang lebih lanjut dalam bidang machine learning dan deep learning. AI mulai dapat belajar dari data dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat membuat keputusan yang lebih akurat. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti keuangan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahun 2022, kita melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang Edge AI dan IoT. AI mulai dapat diintegrasikan dengan perangkat IoT, sehingga memungkinkan AI untuk dapat diakses dan digunakan dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti smart home, smart city, dan industri 4.0. Pada tahun 2023, kita melihat kemajuan yang lebih lanjut dalam bidang Explainable AI, XAI. AI mulai dapat menjelaskan keputusan yang dibuatnya, sehingga memungkinkan manusia untuk memahami dan mengerti bagaimana AI membuat keputusan. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti keuangan, kesehatan, dan hukum. Pada tahun 2024, kita melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang autonomous system. AI mulai dapat beroperasi secara otonom, tanpa perlu intervensi manusia. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti mobil otonom, drone, dan robot. Pada tahun 2025, kita melihat kemajuan yang lebih lanjut dalam bidang human-AI collaboration. AI mulai dapat bekerja sama dengan manusia, sehingga memungkinkan AI untuk dapat membantu manusia dalam berbagai tugas dan pekerjaan. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti manufaktur, layanan pelanggan, dan pendidikan. Pada tahun 2026, kita melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang AI ethics. AI mulai dapat diatur dan diawasi, sehingga memungkinkan AI untuk dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dengan lebih aman dan etis. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti keuangan, kesehatan, dan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat kemajuan yang sangat pesat dalam kecepatan AI. AI telah berkembang dari teknologi yang relatif lambat dan terbatas menjadi teknologi yang sangat canggih dan powerful. Namun, kita juga harus menyadari bahwa AI masih memiliki banyak tantangan dan masalah yang harus diatasi, seperti masalah privasi, keamanan, dan etika. Oleh karena itu, kita harus terus mengembangkan dan meningkatkan AI, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dengan lebih aman dan etis. Setelah kita membahas dampak AI terhadap ekonomi masa depan, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang menarik, yaitu membandingkan AI dengan revolusi teknologi masa lalu. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa bedanya AI dengan revolusi teknologi lainnya? Apakah AI benar-benar revolusi atau hanya evolusi dari teknologi yang sudah ada? Kita bisa melihat bahwa AI memiliki kemampuan yang unik, yaitu kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan sendirinya. Ini berbeda dengan revolusi teknologi lainnya, seperti revolusi industri atau revolusi digital, yang lebih fokus pada perubahan proses dan teknologi itu sendiri. Dengan AI, kita memiliki kemampuan untuk membuat mesin yang dapat belajar dari data dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Mari kita lihat contoh revolusi teknologi masa lalu, seperti revolusi industri. Pada saat itu, kita memiliki perubahan besar dalam cara kita bekerja dan produksi, dengan diperkenalkannya mesin uap dan mesin tekstil. Namun, perubahan ini lebih fokus pada perubahan proses dan teknologi, bukan pada kemampuan mesin untuk belajar dan beradaptasi.
Lalu, bagaimana dengan revolusi digital? Pada saat itu, kita memiliki perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi, dengan diperkenalkannya internet dan komputer pribadi. Namun, perubahan ini lebih fokus pada perubahan cara kita berinteraksi dengan informasi, bukan pada kemampuan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan. Dengan AI, kita memiliki kemampuan untuk membuat mesin yang dapat belajar dari data dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Ini berarti bahwa AI memiliki potensi untuk mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan, tidak hanya dalam industri tertentu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa AI benar-benar revolusi, bukan hanya evolusi dari teknologi yang sudah ada. AI memiliki kemampuan yang unik dan potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini dan memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan kehidupan kita. Kamu bisa memikirkan tentang bagaimana AI dapat digunakan dalam industri atau kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan kehidupan kita. Setelah kita membahas tentang dampak AI terhadap ekonomi masa depan, sekarang mari kita lanjut ke sudut pandang finansial dan geopolitik. Nah, tadi kita sudah paham tentang bagaimana AI dapat mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi. Sekarang kita akan membahas bagaimana AI dapat mempengaruhi keuangan dan politik global. Dari sudut pandang finansial, AI dapat membawa dampak yang signifikan pada pasar keuangan dan investasi. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data yang besar dan kompleks, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Namun, AI juga dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, AI juga dapat mempengaruhi geopolitik global. Negara-negara yang memiliki kemampuan AI yang lebih maju dapat memiliki keunggulan strategis dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Hal ini dapat menyebabkan persaingan antar negara untuk mengembangkan kemampuan AI yang lebih maju, sehingga perlu dilakukan kerjasama internasional untuk mengatur penggunaan AI yang aman dan etis. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan dan organisasi internasional menjadi sangat penting. Mereka perlu bekerja sama untuk mengembangkan standar dan regulasi yang jelas untuk penggunaan AI dalam keuangan dan geopolitik. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang risiko dan manfaat AI, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Kamu bisa lihat, AI bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya untuk meningkatkan kehidupan kita. Dalam konteks finansial dan geopolitik, AI dapat membawa dampak yang signifikan, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan AI kita, serta bekerja sama untuk mengatur penggunaannya yang aman dan etis. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat contoh-contoh nyata tentang bagaimana AI dapat mempengaruhi keuangan dan geopolitik. Misalnya, penggunaan AI dalam trading saham dan obligasi dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi transaksi, namun juga dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi. Selain itu, penggunaan AI dalam analisis data geopolitik dapat membantu negara-negara untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat, namun juga dapat meningkatkan risiko konflik dan persaingan antar negara. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi dampak AI terhadap finansial dan geopolitik? Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang risiko dan manfaat AI. Kedua, kita perlu bekerja sama untuk mengembangkan standar dan regulasi yang jelas untuk penggunaan AI dalam keuangan dan geopolitik. Ketiga, kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan AI kita, serta meningkatkan keamanan dan privasi data. Dengan demikian,
kita dapat memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan kehidupan kita, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan keuangan dan geopolitik global. Setelah kita membahas tentang dampak AI terhadap ekonomi masa depan, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting, yaitu masa depan pekerjaan. Nah, tadi kita sudah paham tentang bagaimana AI dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Sekarang, kita akan membahas lebih spesifik tentang bagaimana AI akan mempengaruhi pekerjaan kita di masa depan, khususnya pada tahun 2028 hingga 2030. Pada tahun 2028, kita dapat melihat bahwa banyak perusahaan telah mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini berarti bahwa banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia akan digantikan oleh mesin. Namun, ini tidak berarti bahwa semua pekerjaan akan hilang. Sebaliknya, AI akan menciptakan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti pekerjaan sebagai pengembang AI, analis data, atau spesialis keamanan siber. Pada tahun 2029, kita dapat melihat bahwa AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang telah menggunakan asisten virtual AI untuk membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, seperti mengirim email, membuat janji, atau bahkan melakukan pembelian online. Hal ini berarti bahwa pekerjaan sebagai asisten administratif atau sekretaris akan menjadi kurang relevan. Pada tahun 2030, kita dapat melihat bahwa AI telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, sehingga dapat melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan memerlukan kemampuan berpikir kritis. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang memerlukan kemampuan analitis, kreatif, atau problem solving akan menjadi lebih penting. Pekerjaan seperti insinyur, ilmuwan, atau seniman akan menjadi lebih relevan karena mereka memerlukan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Namun, perlu diingat bahwa masa depan pekerjaan tidak hanya tentang pekerjaan itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang dibawa oleh AI. Kita perlu memastikan bahwa kita memiliki kemampuan yang relevan untuk pekerjaan di masa depan, seperti kemampuan untuk bekerja dengan teknologi AI, analisis data, atau problem solving. Kita juga perlu memastikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan terus-menerus, sehingga kita dapat tetap relevan di pasar kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan pekerjaan yang akan dibawa oleh AI. Kita perlu terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kemampuan kita untuk tetap relevan di pasar kerja. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kita siap untuk menghadapi perubahan yang dibawa oleh AI dan memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan kehidupan kita. Setelah kita membahas tentang masa depan pekerjaan dan bagaimana AI akan mempengaruhi pekerjaan, sekarang mari kita lanjut ke contoh kasus yang lebih spesifik tentang obsolesi bisnis dan pekerjaan. Studi kasus tentang obsolesi bisnis dan pekerjaan menunjukkan bahwa banyak perusahaan dan pekerjaan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi akan mengalami kesulitan untuk bertahan. Misalnya, industri musik telah mengalami perubahan besar dengan munculnya platform streaming musik online seperti Spotify dan Apple Music. Banyak toko musik fisik yang tutup karena tidak dapat bersaing dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh platform streaming. Selain itu, pekerjaan seperti kasir dan teller bank juga mulai digantikan oleh teknologi otomatisasi. Mesin kasir otomatis dan aplikasi mobile banking telah membuat pekerjaan kasir dan teller bank menjadi kurang dibutuhkan. Namun, hal ini juga menciptakan peluang baru bagi pekerjaan seperti pengembang aplikasi mobile dan analis data. Perusahaan seperti Blockbuster dan Kodak yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi juga telah mengalami kegagalan. Blockbuster tidak dapat bersaing dengan Netflix yang menawarkan layanan streaming film online. Sedangkan Kodak tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi kamera digital dan smartphone. Dalam konteks ini,
Penting bagi perusahaan dan pekerja untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Mereka harus dapat mengidentifikasi peluang baru yang diciptakan oleh teknologi dan mengembangkan kemampuan yang relevan untuk tetap kompetitif. Dengan demikian, mereka dapat menghindari obsolensi bisnis dan pekerjaan dan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Contoh lainnya adalah industri transportasi, di mana teknologi seperti otonom mobil dan drone telah mulai mengubah cara kita bertransportasi. Perusahaan seperti Uber dan Lyft telah mengembangkan layanan transportasi yang menggunakan teknologi otonom. Sedangkan perusahaan seperti Amazon telah menggunakan drone untuk mengirimkan paket. Dalam studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa obsolesi bisnis dan pekerjaan tidak hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh ketidakmampuan perusahaan dan pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mengembangkan kemampuan yang relevan untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Setelah kita membahas tentang dampak AI terhadap ekonomi masa depan, sekarang mari kita lanjut ke strategi bertahan hidup di era AI. Nah, tadi kita sudah paham tentang bagaimana AI dapat mempengaruhi pekerjaan dan bisnis. Sekarang kita perlu tahu bagaimana cara bertahan hidup di tengah-tengah perubahan ini. Strategi bertahan hidup atau survival guide di era AI memerlukan beberapa langkah penting. Pertama, kamu perlu memahami kemampuan dan kelemahanmu sendiri. Apa yang kamu bisa lakukan dengan baik? Apa yang perlu kamu pelajari untuk meningkatkan kemampuanmu? Dengan memahami diri sendiri, kamu dapat menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kemampuanmu dan meningkatkan peluangmu di pasar kerja. Kedua, kamu perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. AI terus berkembang, dan kamu perlu terus meningkatkan kemampuanmu untuk tetap relevan. Belajarlah tentang teknologi AI, analisis data, dan problem solving. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dan meningkatkan peluangmu di pasar kerja. Ketiga, kamu perlu membangun jaringan dan koneksi yang luas. Dalam era AI, jaringan dan koneksi sangat penting untuk meningkatkan peluangmu di pasar kerja. Kamu perlu membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dan meningkatkan peluangmu di pasar kerja. Keempat, kamu perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. AI dapat melakukan banyak tugas yang berulang-ulang, tetapi AI tidak dapat berpikir kritis dan kreatif seperti manusia. Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dan meningkatkan peluangmu di pasar kerja. Kelima, kamu perlu memiliki kemampuan berkolaborasi dengan AI. AI tidak dapat bekerja sendirian, dan kamu perlu memiliki kemampuan berkolaborasi dengan AI untuk meningkatkan kemampuanmu. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dan meningkatkan peluangmu di pasar kerja. Dengan mengikuti strategi bertahan hidup atau survival guide ini, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dan meningkatkan peluangmu di pasar kerja di era AI. Ingat, AI bukanlah musuh, tetapi AI dapat menjadi teman yang baik jika kamu tahu cara berkolaborasi dengan AI. Jadi, mulailah belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan jangan ragu untuk membangun jaringan dan koneksi yang luas. Dengan demikian, kamu dapat bertahan hidup dan sukses di era AI. Setelah kita membahas tentang strategi bertahan hidup di era AI, sekarang mari kita lanjut ke beberapa peluang baru yang ditawarkan oleh AI. Di era ini, ada banyak kesempatan yang bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan karir dan kehidupanmu. Pertama, AI membuka peluang baru di bidang pengembangan aplikasi dan layanan berbasis AI. Kamu bisa menjadi pengembang aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, kamu bisa membuat aplikasi yang menggunakan machine learning untuk mendiagnosis penyakit,
atau aplikasi yang menggunakan natural language processing untuk membantu orang-orang dengan disabilitas. Kedua, AI juga membuka peluang baru di bidang analisis data dan ilmu data. Dengan kemampuan AI untuk mengolah dan menganalisis data yang sangat besar, kamu bisa menjadi analis data yang membantu perusahaan atau organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Kamu bisa menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data dan menemukan pola atau tren yang tidak terlihat oleh manusia. Ketiga, AI juga membuka peluang baru di bidang pendidikan dan pelatihan. Kami bisa membuat kursus atau pelatihan online yang menggunakan AI untuk membantu siswa atau peserta pelatihan memahami materi dengan lebih baik. Misalnya, kamu bisa membuat aplikasi yang menggunakan AI untuk memberikan umpan balik pada siswa atau peserta pelatihan, sehingga mereka bisa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Keempat, AI juga membuka peluang baru di bidang kesehatan dan medis. Kamu bisa menjadi bagian dari tim yang mengembangkan aplikasi atau layanan yang menggunakan AI untuk membantu dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam mendiagnosis penyakit atau merawat pasien. Misalnya, kamu bisa membuat aplikasi yang menggunakan AI untuk menganalisis gambar medis atau data pasien untuk membantu dokter membuat keputusan yang lebih baik. Kelima, AI juga membuka peluang baru di bidang bisnis dan entrepreneurship. Kamu bisa membuat perusahaan atau bisnis yang menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya, kamu bisa membuat perusahaan yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan proses produksi, atau perusahaan yang menggunakan AI untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat banyak contoh perusahaan atau bisnis yang sukses menggunakan AI untuk meningkatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, jika kamu memiliki ide atau passion untuk membuat perusahaan atau bisnis yang menggunakan AI, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Namun, perlu diingat bahwa untuk memanfaatkan peluang baru di era AI, kamu perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang relevan. Kamu perlu memahami dasar-dasar AI, seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing, serta memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang praktis. Jadi, jika kamu ingin memanfaatkan peluang baru di era AI, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Kamu bisa mulai dengan mempelajari dasar-dasar AI, kemudian mencari kesempatan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang praktis. Dengan demikian, kamu bisa meningkatkan karir dan kehidupanmu di era AI. Jadi, itu dia teman-teman, penjelasan tentang dampak AI terhadap ekonomi masa depan. Aku harap kamu sudah paham tentang apa yang perlu kamu tahu tentang AI dan ekonomi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan informasi terbaru tentang teknologi dan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.